nasional. Berikut materi pertemuan 11. Poin pertama ada beberapa perhitungan agregat. Untuk yang ke-1 ada GDP atau Gross Domestic Product, yaitu nilai dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Contohnya terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Untuk rumusnya di sini GDP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Untuk yang kedua ada GNP, Gross National Product, yaitu jumlah pendapatan total ekonomi dalam suatu negara dalam waktu 1 tahun. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Singapura. Hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. Untuk rumusnya di sini ada GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Rumus yang kedua GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Untuk rumus yang ketiga di sini GNP sama dengan GDP dikurang pendapatan neto atau faktur dari luar negeri. Untuk ketiga di sini ada NNP, Net National Product, yaitu produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. Rumusnya sendiri di sini NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Untuk yang keempat ada NI, National Income, yaitu pendapatan nasional dalam arti lebih sempit. NI lebih menunjukkan besaran pendapatan nasional dalam arti yang lebih real sebagai kekuatan pelaku ekonomi. Untuk rumusnya di sini NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Untuk yang kelima ada PI, Personal Income, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Untuk rumusnya sendiri di sini PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang dalam kurung buka laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan kurung tutup. Untuk yang keenam di sini ada DI, Disposable Income, yaitu personal income setelah dikurangi pajak langsung, misalnya pajak bumi dan bangunan. Untuk rumusnya sendiri di sini DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Berikut ada contoh soalnya. Cara penyelesaiannya di sini ada yang pertama GDP. GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X dikurang IM kurung tutup sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah kurung tutup ekspor dikurang impor sama dengan 250,9 ditambah 65,4 ditambah 62,6 ditambah kurung buka 16,5 dikurang 19,8 sama dengan 375,6. Untuk yang kedua GNP. GNP sama dengan GDP dikurang pembayaran faktor bersih ke seluruh dunia sama dengan 375,6 ditambah kurung tutup minus 19,5 sama dengan 356,1. Untuk yang ketiga NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan atau depresiasi
sama dengan 356,1 dikurang 14,3 sama dengan 341,8. Untuk yang keempat di sini ada NI sama dengan NNP dikurang subsidi pajak bisnis tidak langsung sama dengan NNP dikurang pajak bisnis tidak langsung dikurang subsidi sama dengan 341,8 dikurang kurung buka 15,1 dikurang 17,2 hasilnya 343,9. Untuk yang kelima di sini ada PI sama dengan NI dikurang keuntungan perusahaan yang tidak terdistribusi sama dengan 343,9 dikurang 20,4 hasilnya 323,5. Untuk yang terakhir di sini ada DI sama dengan PI dikurang pajak pribadi sama dengan 323,5 dikurang 45 hasil akhirnya 278,5. Untuk poin yang kedua di sini ada perbedaan gross domestic product dan perbedaan gross national product. Ini untuk penjelasannya di sini sederhananya GDP menghitung total pendapatan negara dari lingkup batas wilayah, sedangkan GNP menghitung total pendapatan negara dari lingkup warga negara. Untuk GDP sendiri di sini tidak memperhitungkan pendapatan dari warga negaranya yang tinggal atau berdomisili di luar negeri, tetapi dari warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Sebaliknya, GNP memperhitungkan total pendapatan yang diperoleh hanya dari warga negaranya saja, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri, dan tidak memperhitungkan pendapatan warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Untuk poin yang ketiga di sini saya akan menjelaskan pengertian untuk PDB harga berlaku dan PDB harga konstanta. Untuk yang pertama di sini ada PDB harga berlaku. Untuk PDB harga berlaku ini menerangkan nilai tambah dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Untuk yang kedua di sini ada PDB harga konstanta, yaitu pendapatan real. Di sini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu sebagai dasar. Untuk poin yang keempat di sini ada manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB. Untuk yang pertama, manfaat dari perhitungan PDB ada 4. Yang satu, dengan perhitungan PDB kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Dengan perhitungan PDB kita dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. 3. Dengan perhitungan PDB kita dapat membandingkan perekonomian antar negara. Keempat, dengan perhitungan PDB pemerintah mempunyai landasan untuk merumuskan atau menetapkan kebijakan perekonomian. Untuk yang keterbatasan PDB, di sini PDB tidak mencantumkan transaksi pada undergrowth ekonomi, sehingga hasil perhitungan PDB lebih rendah dari yang seharusnya. Di sini sendiri ada untuk mengatasi keterbatasan perhitungan PDB. Untuk mengatasi keterbatasan perhitungan PDB, digunakan indikator lain untuk melengkapi data, di antaranya menggunakan koefisien Gini.